Selamat jumpa lagi di channel Legally Blind dengan setting yang berbeda di dalam mobil karena saya sedang menunggu anak ada acara dan saya dalam keadaan ngantuk ya karena tadi malam baru saja menyaksikan Milan dibantai oleh Inter dengan skor 5-1 ya. Milan bercanda. Milan bikin kita sakit hati. Milan bikin kita bersedih. Bagaimana tidak, sedihnya itu melebihi dari semua kekalahan kita yang kita rasakan ketika 4 kali sebelumnya kita kalah ya di final Coppa Italia dengan skor 3-0. Lalu di Liga Italia kita kalah juga ya 1-0 dan kemudian di semifinal Liga Champions kalah 2 kali. Tapi ini terasa sangat menyesakan karena sebenarnya permainan Milan atau setidaknya penguasaan bola Milan sangat tinggi di pertandingan itu ya, dan kita berharap banyak dengan Milan yang sekarang dengan formasi baru, tim yang cukup baru ya, gaya permainan baru. Kita berharap banyak yang setidaknya bisa mengimbangi Inter, bahkan saya memprediksi Milan bisa membantai Inter dengan skor 3-1, tapi ternyata justru sebaliknya dan lebih parah gitu, skor 5-1. Sangat menyesakan, sangat menyedihkan ya. Kita sebagai Milanisti di era yang sekarang ini kita merasa bahwa Milan sudah tidak lagi berada dalam era yang banter era, tapi kita sudah menjadi salah satu tim kuat di Italia. Kita kembali menjadi tim kuat, tapi ketika dikalahkan dengan cara yang memalukan seperti ini rasanya sangat menyesalkan. Oleh karenanya tidak ada cara lain bagi tim yaitu untuk memberikan kemenangan yang meyakinkan melawan Newcastle di pertandingan selanjutnya. Dan saya berharap ya kita kalah oleh Inter memalukan, tapi jangan sampai mereka meraih bintang kedua. Ini akan menjadi rasa malu yang luar biasa dan berlipat-lipat ketika Inter mendapat bintang kedua, meraih Scudetto dengan cara yang sangat mendominasi melawan AC Milan. Teman-teman sekalian, seperti yang saya bilang tadi, kita mendominasi permainan. Coba bayangkan di babak pertama ketika kita ketinggalan 2-0 ya. Itu penguasaan bola kita sebagaimana saya lihat atau baca di goal.com, Goal Live ya. Itu adalah Milan 72% melawan Inter 28%. Jadi bayangkan, Inter udah kayak tim gurem seri B, seperti diacak-acak oleh dominasinya Milan ya. Bahkan passingnya Inter itu sekitar 80 yang sukses dari sekitar 100 percobaan. Sedangkan Milan sudah 200 umpan sukses. Lebih dari setengah. Jadi ini sebetulnya permainan Milan luar biasa. Tapi ya, Milan menurut saya kalah karena 3 keadaan. Yang pertama, saya merasa bahwa Milan sangat lugu dan bermental lemah, belum dewasa. Ya. Ketika mereka kebobolan oleh gol cepat dari Mkhitaryan, mereka protes sehingga ketika kebobolan kedua kali oleh tendangan Marcus Thuram yang sepertinya dari luar kotak penalti ya, tendangan spekulasi yang
sangat luar biasa, ya. Drop gitu jadi permainan Milan. Memang masih menguasai permainan, menguasai bola, tapi tusukan-tusukan itu tidak lagi seperti 3 pertandingan sebelumnya. Yang kedua, pertandingan tadi malam menunjukkan betapa sebetulnya pertahanan Milan itu lemah, ya. Pertahanan Milan lemah ini utamanya karena ketiadaan Tomori. Kenapa Tomori begitu penting? Karena dia yang paling berpengalaman, tapi sekaligus masih fit, masih muda, dan masih memiliki kecepatan dan fisik yang baik. Ditemani oleh Malick Thiaw yang sebenarnya adalah bek muda yang memiliki fisik tinggi, ya, besar, jago di duel udara dan seterusnya. Dan ketiadaan Tomori, terus kemudian cedera Kalulu membuat akhirnya masuklah Kjaer. Memang dalam pertandingan tadi malam antara Kjaer dan Malick Thiaw itu sepertinya kita bisa lihat bahwa Thiaw yang lebih jelek gitu, yang lebih buruk permainannya. Padahal menurut saya Kjaer juga buruk, dan justru karena Thiaw berdua dengan Kjaer yang sudah tua dan tidak memiliki kecepatan, jadi akhirnya Thiaw yang lari sana lari sini gitu ya, termasuk mengejar Marcus Thuram atau mengikuti Marcus Thuram yang juga memiliki fisik kuat. Walaupun Kjaer bisa dibilang ya cukup sukses dengan mematikan Lautaro Martinez, tapi andai kata itu Tomori, mungkin dia juga bisa covering atau membantu Malick Thiaw di sebelahnya. Ya. Yang satu pemain tua senior yang sudah uzur, ya. Siapa namanya? Kjaer, udah 35-36 tahun nih. Walaupun seharusnya tidak begitu, dia memiliki memiliki penurunan ya kualitas permainan yang sangat signifikan. Satu lagi Malick Thiaw, bek muda yang baru setengah musim gitu, atau seperempat musim bermain di Milan gitu sebagai starter, melawan penyerangan Inter yang luar biasa bertubi-tubi seperti itu. Dibandingkan Inter yang memiliki bek-bek berpengalaman seperti Darmian, Acerbi, dan Bastoni yang pemain muda yang sudah cukup berpengalaman ya di Liga Italia. Itu. Dan yang kedua yang paling yang sebetulnya tidak terlalu terlihat, tapi sebetulnya itu memainkan peran penting juga. Saya rasa ya Giroud masih merasakan cedera lah di ankle-nya, atau tidak 100% fit staminanya. Jadi Giroud agak sedikit dipaksakan. Nah, 3 faktor itulah yang membuat Milan jadi yang di belakangnya keropos, di depannya tidak tajam gitu ya. Padahal secara permainan dia menguasai bola. Mereka menguasai bola gitu. Walaupun memang lagi-lagi itu adalah bermain menunggu dan kemudian melakukan serangan balik cepat, itu adalah memang gaya permainannya Inter gitu ya. Tapi tetap ya tidak bisa diterima. Jadi begitu teman-teman sekalian, review saya atas pertandingan Inter melawan Milan tadi malam. Tidak ada cara lain, Milan harus menang terus di semua pertandingan, karena Inter di 3 pertandingan berikutnya itu melawan tim yang cukup lemah ya. Jadi mereka akan mendulang poin, sementara Milan akan melawan Lazio dan Juventus ya. Memang minggu depan akan melawan Verona ya setelah Newcastle, tapi setelah itu melawan Lazio, Juventus, dan di tengah-tengahnya ada PSG. Berat dan kemudian nanti di leg atau di pertandingan kedua Milan harus bisa balik mengalahkan Inter ya. Memang susah mengalahkan dengan margin 4 gol, tapi kita harus punya pride untuk mengalahkan Inter, karena Inter sudah memiliki edge gitu loh atas Milan, karena dia telah berhasil mengalahkan Milan. Dan jika pertandingan atau jika ya Serie A berakhir dengan poin sama antara Inter dan Milan, maka yang dilihat adalah head to head. Maka kita jangan sampai kalah lagi. Kita harus menang gitu ya. Harus punya pride. Maka mudah-mudahan ini menjadi
cambuk buat semua teman-teman, buat semua pemain ya, supaya bisa ngamuk gitu dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dan saya rasa ya kita harus tetap berkepala tegak gitu ya. Jangan langsung down dengan kekalahan ini gitu. Boleh mereka atau Inter melumat kita, tapi ini kan liga ya. Tujuan akhirnya tetap adalah juara dan mendapatkan second star. Boleh Inter menang, tapi di akhirnya harus kita yang juara. Lalu yang akan saya bicarakan yang kedua adalah preview pertandingan melawan Newcastle yang akan dilaksanakan pada Rabu dini hari di Liga Champions ya. Match day pertama ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita harus bangkit dan memberikan kemenangan yang meyakinkan melawan Newcastle. Kita harus kalahkan Newcastle dengan cara meyakinkan, kalau tidak bisa dikatakan membantai mereka. Oke. Dan menurut saya di pertandingan ini melawan Newcastle kita harus coba untuk memainkan atau mengistirahatkan Giroud dan Pulisic ya. Dua pemain ini atau terutama Pulisic ya, kemarin bermain sangat buruk, seperti ada tekanan gitu ya di kepalanya. Dan ketika Pulisic digantikan Chukwueze, lumayan sih sedikit ada dribbling atau tusukan-tusukan yang dilakukan oleh Samuel Chukwueze. Nah, melawan Newcastle saya berharap Luka Jovic diturunkan ya. Walaupun tetap saja Giroud itu kalau dalam kondisi fisik yang prima, dia lebih mengenal Premier League gitu. Dan tim-tim dari Premier League. Tapi saya rasa Giroud jadi impact substitute aja gitu. Kita mainkan Luka Jovic biar dia punya bisa tune in dengan pertandingan bersama Milan ya. Kita coba Samuel Chukwueze, dan kalau memang Leo tidak dalam kondisi yang baik, walaupun Leo kemarin mencetak gol ya, kita coba memainkan Noah Okafor. Gitu, mungkin ya kalau 3 trident itu diganti sepenuhnya ya mungkin agak riskan. Atau misalnya Leo tetap bermain di left wing, di CF memainkan Noah Okafor ya, dan di kanan Samuel Chukwueze gitu misalnya. Karena Noah Okafor kan memiliki tipe dribbler juga dan pemain yang menyerang space ya, ruang-ruang kosong. Jadi melawan Newcastle yang memiliki tipe permainan khasnya Liga Primer ya, physical, stamina, speed gitu ya, mungkin bisa diimbangi dengan Noah Okafor, Leo dan Chukwueze. Walaupun lagi-lagi yang ideal sebenarnya Giroud dan Pulisic karena mereka mengerti dan pernah bermain di Liga Primer ya, tapi sepertinya perlu untuk membiasakan untuk merotasi pemain supaya mereka segar dan bisa diandalkan ketika dalam keadaan terdesak seperti tadi malam. Memang tadi malam menurunkan Luka Jovic dan Samuel Chukwueze itu memang sulit ya untuk memberikan hasil karena mereka belum pernah bermain dengan dengan full gitu atau memiliki menit permainan yang banyak sehingga bisa tune in dengan permainan Milan. Nah, melawan Newcastle kita harus untuk menyerang dan memberikan banyak gol gitu ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita sebenarnya bukan Milan yang, pokoknya intinya sebenarnya yang tadi malam itu bukanlah Milan gitu ya. Ya. Yang tadi malam itu adalah Milan lagi bercanda gitu. Kita tunjukkan kali ini kita tidak bercanda, kita serius, kita harus fokus mengalahkan Newcastle. Dan makanya saya memprediksikan kita menang 3-0. Memang saya ini orang yang sangat bodoh dalam memprediksi, tapi setiap saya memprediksi saya berharap sekaligus bahwa Milan bisa mengalahkan lawannya dengan meyakinkan. Apalagi katanya tidak ada Sandro Tonali gitu ya, jadi mungkin akan ada less drama di sana, tapi more football.
gitu. Oke, teman-teman sekalian, kita harus tunjukkan bahwa kita pada akhirnya di akhir musim kita lebih hebat dari Inter. Ya, kalau kita tidak juara, kita harus berada di atas Inter dan mereka tidak boleh mendapatkan second star. Kalau sampai mereka mendapatkannya, aduh saya juga bingung. Mungkin sampai Milan mendapatkan second star-nya sendiri, saya mungkin jadi akan malas nonton Liga Italia dan Milan. Aduh, kecuali mungkin Milan memenangkan Liga Champions ke-8 ya. Itu teman-teman sekalian. Oke, sampai ketemu lagi. Forza Milan, bye-bye.